2021 kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar kaderisasi dengan tema membina dan mempersiapkan kader kompeten untuk melanjutkan perjuangan dakwah organisasi. Halangan suatu apa. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan semoga menjadi umat yang diakui dan dikumpulkan bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Iksanur selaku MC hari ini. Perkenan ini. Acara yang pertama adalah sambutan, keempat adalah menteri dan tanya jawab. Acara yang kelima adalah pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali pembukaan acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Mas'ul Kayeva 1442 Hijriah. Kepada Akhina Asep Brilian Lesmana, kami persilahkan. Cek suara kau kedengaran nggak? Masuk, Mas Yudin. Masuk. Izin ya mewakili Kak Asep ya sebagai Mas'ul, karena Kak Asep kebetulan lagi ada acara lain. Jadi siang ini saya yang memberi sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Sandi Aditya Saputra selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang saya hormati pembina KEV Bapak Eko Mukminto SHMH. Yang saya hormati Kepala Departemen Kaderisasi Saudara Muhammad Hanif Muflih, Kak Hanif. Yang saya hormati Ketua Pelaksana kegiatan pada siang hari ini. Dan yang saya hormati para tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara webinar kaderisasi yang bertemakan membina dan mempersiapkan kader-kader kompeten untuk melanjutkan perjuangan dakwah organisasi. Ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi penuh terhadap rekan-rekan yang bertugas dalam acara kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa kebaikan serta pahala yang melimpah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah. Harus kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan tonggak utama dari sebuah organisasi maupun institusi. Sumber daya manusia adalah hal yang sangat krusial, di mana berputarnya roda dan arah gerak sebuah organisasi ditentukan oleh SDM itu sendiri. Artinya adalah teman-teman semuanya, khususnya yang mengemban amanah menjadi bagian dari Departemen Kaderisasi ini, memiliki posisi yang begitu penting dan menanamkan peran utama terhadap keberlangsungan organisasi. Bayangkan jika semua orang bersikap acuh tak acuh tanpa mempedulikan kepentingan bersama. Apa yang akan terjadi? Tentu semuanya akan menjadi tidak terarah. Bahkan satu tujuan dan mimpi yang ingin dicapai bersama menjadi hilang tanpa menyisakan makna. Rekan-rekan yang berbahagia, dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban amanah dan melayani umat, haruslah melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya dan memberikan apa yang mampu diberikan. Dakwah merupakan jalan yang dapat dikatakan sulit karena begitu banyak rintangan yang dihadapi. Dakwah ini terasa berat jika dilakukan dengan terpaksa. Lantas bagaimana saat dakwah dapat terasa ringan? Ikhlas dan sabar barangkali menjadi jawaban yang paling tepat. Ikhlas dalam berdakwah, walaupun apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang kecil. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.
sabar dalam menghadapi rintangan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai hamba-hambanya yang bersabar dalam segala urusan. Jika berbicara tentang kader itu diibaratkan sebuah bibit. Ketika bibit itu kita rawat dengan baik, memberikan perhatian penuh serta perlakuan yang baik pula, maka bibit itu akan dapat tumbuh dengan subur dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Bibit itu akan berguna dan mendapatkan tempat di hati semua orang. Berbeda halnya apabila bibit ini sekedar ditanami saja dengan cara meletakkan atau melempar langsung ke tanah. Maka peluang bibit itu akan tumbuh subur sangatlah kecil, bahkan tidak mungkin. Entah bisa saja bibit itu mati karena tidak mendapatkan naungan. Semua usaha yang telah dilakukan sejak bibit itu masih dalam tahap biji, menjadi kecambah, kemudian benih akan sia-sia. Artinya apa, teman? Apa yang kita mulai harus kita tuntaskan. Apa yang kita rintis haruslah kita rawat sebaik-baiknya. Begitu pula dengan SDM di dalam sebuah organisasi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saling mengingatkan, saling membenahi, dan saling mendampingi. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Semoga acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar hingga selesai. Dan melalui acara ini kita semua dapat menjadi insan yang terbaik yang memikul amanah bersama untuk menyebarkan manfaat setia serta berdakwah seluas-luasnya. Saya persilakan kepada rekan-rekan semua untuk mengikuti kajian pada siang hari ini dengan penuh semangat dari awal hingga akhir nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Akhina Deden yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Departemen Kaderisasi kepada Akhina Hanif Muflih. Kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu pada siang hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga niat kita tulus hanya kepada Allah agar amal kita menjadi saksi di yaumil akhir nanti agar bisa masuk kepada jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya dari zaman yang jahiliyah hingga zaman seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang kaget dengan kegiatan ini atau mungkin acara ini. Kenapa sih gitu adanya acara ini? Acara ini tentunya ada karena adanya masalah yang selama ini mungkin dalam pandangan saya ini harus kita kaji gitu secara umum. Maka saya menginisiasi untuk teman-teman Rohis gitu untuk mengadakan kegiatan kajian yang kajian itu berfokus pada kaderisasi. Jadi saya agak insecure ya, ternyata Deden itu menyampaikan dengan baik gitu, bagaimana kita sebagai Rohis itu memiliki jalan yang sulit gitu dalam dakwah. Maka di sini kita sama-sama gitu untuk memperbaiki itu supaya kita bisa lebih mudah dan lebih semangat gitu dalam menjalankan setiap kegiatan kita di Rohis. Nah, mungkin dari sekian yang tadi saya sampaikan, sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Tujuannya adalah bagaimana kita itu memahami gitu jalan kita di Rohis, memahami input dan output apa yang akan kita terima dan kita sampaikan, supaya kita lebih semangat dalam menjalankan dakwah ini.
tentu teman-teman ada yang sudah paham dan tentu ada yang belum paham. Kita insya Allah sama-sama belajar untuk memahami apa itu kegiatan ya kaderisasi atau apapun itu. Yang kita tahu bahwa kaderisasi itu fungsinya tidak hanya di departemen kaderisasi, teman-teman, tapi juga di departemen lain kaderisasi aspek-aspeknya berfungsi gitu. Bagaimana pembinaan, penjagaan, pengkaryaan itu ada gitu. Maka di sini kita sama-sama belajar memahami supaya kita tidak salah langkah ke depannya atau kita tidak salah dalam memahami suatu ilmu. Semoga insya Allah nih dalam kajian kali ini insya Allah pembicaranya ini ya saya yakin gitu insya Allah ya bukan main-main gitu insya Allah. Dan ini ya saya ketemu sendiri sama pembicaranya ya waktu itu jadi MOT PKM 3 dan itu memberikan banyak ilmu insya Allah ya. Insya Allah teman-teman dengan teman-teman ikut kajian ini teman-teman bisa lebih memahami gitu apa yang sebenarnya fungsi kaderisasi itu sendiri supaya teman-teman lebih semangat lagi. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Akhina Anggoro Sangaji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Akhina Anggoro Sangaji. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya penyampaian materi.
Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator. Beliau lahir di Pemalang 10 Oktober 2002. Kemudian riwayat pendidikannya sekolah dasar di SDN 02 Banjardawa, SMP-nya di SMP Negeri 2 Taman, lalu SMA-nya di MAN Pemalang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya S1 Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang. Pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi penggalang pramuka SMP Negeri 2 Taman periode 2015-2016, pernah menjadi anggota OSIS MAN Pemalang periode 2018-2019. Prestasinya, juara 2 kompetensi sains madrasah bidang geografi terintegrasi tingkat Kabupaten Pemalang. Beliau pernah menjadi peserta kegiatan pembinaan intensif siswa persiapan KSM OSN tingkat kota atau kabupaten jenjang madrasah aliyah se-Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita sambut kepada Ukti Nasyani Iramaya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Irami Rasidah selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa pada siang hari ini kami berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kaderisasi dengan tema membina dan mempersiapkan kader kompeten untuk melanjutkan perjuangan dakwah organisasi. Materi mengenai tema tersebut akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Sandi Aditya Trisaputra. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri kita pada siang hari ini. Nama, Sandi Aditya Trisaputra. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 18 Agustus 1998. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat asal, Perum Pondok Gunung Permai, Sektor 5, Jalan Delima, 14, nomor 24, Blok D14, nomor 24, RT 12, RW 22, Kelurahan Bagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kebangsaan Indonesia. Latar belakang pendidikan 2004 sampai 2010 SDIT Al-Amanah, 2010 sampai 2013 SMPN 95 Jakarta, 2013 sampai 2016 SMAN 4 Jakarta, 2016 sampai sekarang Teknik Kimia S1 Fakultas Teknik UNES. Penghargaan juara 2 Lomba Debat Konstitusi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Silver Medal A Very Good Level 1 in Setia Dharma Gita Nasional Choir Festival, mahasiswa teraktif Teknik Kimia tahun 2016-2017, juara 3 Solo Vokal Putra Festival Lomba Seni Siswa Nasional, dan finalis Olimpiade Sains Nasional Bidang Kimia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Kak Sandi untuk dapat menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillah ya. Nanti kalau suara aneh kurang jelas atau putus-putus bisa disampaikan langsung aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semangat betul. Alhamdulillah, hamdulillah, astaghfirullah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ba'du, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita masih dapat diberikan berbagai macam sekali nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertemu via online ya, Google Meet, tanpa kurang suatu apapun dalam rangka sebenarnya berdiskusi ya gitu kan. Dan ini harapannya mungkin aneh hanya sebagai pemantik ya. Jadi bukan narasumber gitu ya. Kalau narasumber kesan sepertinya ini sekali ya, berat sekali gitu ya. Sudah seperti profesional gitu kan. Ini nanti hanya sebagai pemantik dan harapannya timbul diskusi-diskusi dua arah gitu kan, bukan hanya dari aneh pribadi, namun dari teman-teman semua juga memberikan insight yang sama. Dan semoga ini sudah di penghujung bulan Sya'ban ya, semoga
kita semua dipertemukan dengan Ramadan gitu ya. Karena kita nggak tahu ya, walaupun tinggal berapa hari lagi, sekitar 2 hari berarti ya, Ahad sama Senin gitu kan. Tinggal sekitar 2 sampai 3 hari lagi, belum tentu sampai gitu ya. Jadi teman-teman juga apa ya istilahnya harus tetap berdoa gitu ya supaya dipertemukan dengan Ramadan, kemudian memaksimalkan diri ya untuk menyambut Ramadan gitu. Semoga tidak sia-sia ya ketika memang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan, dimaksimalkan waktunya sebaik mungkin ya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa ini? Ini diskusi masalah kaderisasi ya. Sambil mungkin minta tolong share screen-nya nih yang sudah Anda kirimkan. Bentar. Siap, Pak. Temanya itu membina dan mempersiapkan kader kompeten untuk melanjutkan perjuangan dakwah organisasi. Jadi tadi juga disampaikan sama Pak Hanif ya, soal sebenarnya kenapa sih teman-teman semua itu dibenturkan ya atau dihadapkan dengan kaderisasi gitu kan. Walaupun memang pertanyaannya adalah teman-teman bukan fokusnya di kaderisasi gitu kan. Dalam artian teman-teman diberikan amanah bukan di departemen kaderisasi. Ada yang di departemen pembinaan atau ada di departemen pelayanan umat atau di KYFA sendiri ada kalau nggak salah ya departemen masjid kampus gitu dan seterusnya gitu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita ngomongin masalah kaderisasi, ngomongin masalah manajemen sumber daya manusia gitu. Karena sejatinya memang kita sendiri gitu ya, peran-peran kaderisasi itu sendiri gitu ya, itu adalah peran kita bersama gitu. Karena pengertian ya, kalau saya memaknai ya, pengertian kaderisasi adalah menyiapkan generasi gitu kan, menyiapkan generasi untuk masa depan kayak gitu. Nah jangan sampai kegagalan suatu organisasi ya, kayak gitu kan, kegagalan suatu organisasi atau sebuah komunitas gitu ya adalah ketika generasi-generasi masa depannya atau generasi setelah teman-teman atau generasi setelah saya misalnya ketika saya ngurusi organisasi itu lebih buruk daripada apa yang saya alami saat ini. Nah itu jangan sampai terjadi hal yang demikian. Makanya dari ini ya kaderisasi KYFA terutama ya mengundang untuk teman-teman semua ini dari UNES ya, seluruh UNES untuk berdiskusi masalah kaderisasi, khususnya kalau Anda diberikan amanah oleh panitia ya, diberikan TIK gitu kan, khususnya masalah rekrutmen dan juga pembinaan. Nanti akan kita diskusi lebih ke arah sana ya. Itu. Nah ini sambil Ane nyampein materi, mungkin pengen tahu ya, ini dari fakultas apa aja, bisa di chat di kolom komentar. Yang selain Eva ya, yang selain ngundang gitu. Ya, monggo sambil Anda menyampaikan materi ya, gitu. Kita santai aja. Langsung di full screen aja. Ini manajemen kaderisasi. Oh ya, sebelum mungkin masuk ke PPT ya, nggak apa-apa langsung sambil di full screen. Sebelum masuk ke PPT, barangkali yang Anda sampaikan ini baru kulitnya aja ya, istilahnya baru bagian luarnya aja gitu kan, belum sampai inti, belum sampai pendalam, belum sampai detail gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa menggali sendiri ilmunya gitu kan, yang banyak sekali ya, istilahnya ilmu yang bisa teman-teman kan. Ini juga ambil referensinya dari beberapa buku ya. Yang pertama, ini pasti sudah sangat dikenal sekali oleh teman-teman lembaga dakwah kampus gitu. Yang pertama di bukunya ini ya, cetakannya Gamis ITB gitu ya, yang judulnya Risalah Manajemen Dakwah Kampus. Judulnya Risalah Manajemen Dakwah Kampus atau RMDK. Ini teman-teman kaderisasi pasti udah ini ya, nggak asing lagi dengan buku ini. Nanti kalau misal teman-teman yang lain juga kira-kira belum tahu gitu ya, nanti minta sama kadep sekdepnya gitu, atau sama kadep kaderisasinya, minta buku RMDK, gitu, Risalah Manajemen Dakwah Kampus. Insya Allah nggak apa-apa, buku itu nggak ini ya, nggak apa namanya,
terlarang atau istilahnya terlalu suci gitu ya untuk dipegang oleh teman-teman staff gitu ya dan seterusnya gitu. Insya Allah nggak apa-apa, silakan disebarluaskan gitu. Itu khususnya di bagian manajemen kaderisasi ya, karena kita bicara masalah kaderisasi dan juga manajemen CR kayak gitu. Kenapa manajemen CR? Nanti akan kita bahas gitu ya. Kenapa manajemen kaderisasi dan manajemen CR gitu. Gitu. Terus kemudian buku selanjutnya itu ini juga ini ya apa namanya? Sepertinya tidak asing di kalangan teman-teman Badau kampus gitu. Kalau zaman saya sih nggak tahu kalau zaman teman-teman semua gitu, karena habitnya udah berbeda ya kayaknya ya. Kalau 2016 ke bawah berarti atau ke atas ya, ke atas 2016 ke atas itu habitnya mungkin masih buku gitu ya, masih istilahnya masih buku dalam bentuk cetak ataupun soft file dan seterusnya gitu. Kalau zamannya teman-teman sekarang mungkin habitnya udah beda gitu ya, lebih ke YouTube atau barangkali apa istilahnya barangkali TikTokan gitu ya dan seterusnya gitu. Habitnya udah beda gitu. Nah ini buku yang kedua itu judulnya Analisis Instan Problematika Dakwah Kampus. Itu Anda lupa karangan siapa? Kalau yang Anda punya, ini salah satu peninggalan salah satu ini apa namanya terusan gitu ya dari kakak tingkat Anda gitu ya. Di Ristek juga karena dua di Ristek gitu. Ketika mengikuti forum silaturahmi lembaga dakwah kampus nasional di Riau, LDKN berapa Anda lupa gitu. Ada platformnya, platform Komisi PB dari tahun ke tahun, kemudian ada buku ini, dan buku ini sebenarnya ini ya, kalau yang Anda punya ya, nggak tahu kalau yang teman-teman punya gitu ya, ini dipecah per bab kayak gitu. Jadi dari bab 1 sampai dengan bab berapa lupa, banyak banget kayak gitu. Jadi bukunya itu dipecah per bab atau dipecah per subbab gitu ya. Dan apa namanya, istilahnya dibuat sedemikian rupa gitu ya. Misal satu bab atau satu subbab itu satu pembahasan hanya 3-4 halaman gitu. Jadi insya Allah ringan. Dan ini Anda ambil di bagian karena ini ya fokusnya kita rekrutmen dan pembinaan, di bagian CR berbicara dengan hati gitu ya judulnya. Kemudian membuat sistem kaderisasi dan juga sinergisitas CR dan kaderisasi. Nah ini akan kita diskusikan masalah ini. Ini hilang share screen-nya. Apa ini? Nah, sip. Udah di full screen nih. Nah, sip. Next aja. Itu ya, jadi harapannya nanti yang Anda sampaikan bisa teman-teman gali lebih lanjut di kedua buku tersebut. Kayak gitu. Ini Taujir Rabbani, di next aja nggak apa-apa, biar kita maksimalkan waktunya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kaderisasi dan CR ya, Anda pengen mengorientasi, apa namanya, memberikan orientasi dulu ke teman-teman semua gitu ya, soal dakwah kampus gitu kan. Walaupun barangkali teman-teman sudah ini ya, sudah khatam, sudah kholas dengan apa itu dakwah kampus, apa itu tujuannya dan seterusnya gitu. Namun yang perlu disampaikan pertama adalah mengenai tujuan dakwah kampus gitu. Karena sejatinya dalam melaksanakan sebuah kerja-kerja kaderisasi dan CR gitu ya, ini kita istilahnya mengiblatnya ya atau menginduknya kepada tujuan dakwah kampus itu sendiri kayak gitu. Sering Anda sampaikan kepada teman-teman yang akan berangkat PKM ketiga gitu ya, dulu gitu ya, ketika sertifikasi ada proses namanya sertifikasi sebelum berangkat PKM ketiga, itu sering Anda sampaikan seperti ini, dan juga teman-teman LDK gitu ya. Teman-teman di LDK mau ngapain gitu kan, tujuannya mau apa gitu kan. Kalau misal Anda tanya ya, visi dakwah kampus itu apa gitu. Kalau misal anak-anak LDK sendiri ini nggak tahu gitu, atau belum tahu, atau bahkan belum pernah baca gitu, tujuan dakwah kampus itu apa gitu kan. Pertanyaannya adalah, ngapain teman-teman selama ini di LDK gitu? Berjalan tanpa arah dan tujuan gitu ya. Seperti apa ya, istilahnya ya orang yang tersesat gitu kan. Nah ini makanya Anda sampaikan gitu kan, karena sebenarnya tugas-tugas kaderisasi dan CR adalah menginduknya kepada tujuan dakwah kampus itu sendiri, yaitu adalah membentuk dan menyuplai alumni yang berafiliasi kepada Islam, serta optimalisasi peran kampus ya dalam mentransformasikan masyarakat
menuju masyarakat Islami. Nanti akan kita bahas bagaimana dakwah kampus ini membangun ada yang namanya basis kader ya, dan ada yang namanya basis massa gitu. Yang memang tujuannya adalah mencetak atau mensuplai gitu ya, atau melahirkan gitu ya, alumni-alumni yang berafiliasi kepada Islam, atau alumni-alumni yang istilahnya mendukung gerakan-gerakan Islam itu sendiri gitu. Itu. Jadi bagaimana kita mewujudkan nantinya ya, proyek besarnya adalah mewujudkan Islam ini sebagai sosok guru peradaban. Di next. Nah, ini ya tentang dakwah kampus ya, itu yang Anda sempat singgung tadi gitu kan. Ada 2 poin besar gitu ya soal dakwah kampus ini. Ini Anda mau orientasi dulu ke teman-teman semua, mau Anda brainstorming dulu gitu kan di awal. Yang pertama adalah membina masyarakat kampus, kemudian yang kedua adalah membina kader itu sendiri ya. Nah, yang poin pertama membina masyarakat kampus ya. Jadi objek utamanya adalah masyarakat kampus itu sendiri ya. Kemudian lebih banyak melalui agenda syiar. Nah, nanti akan kita bahas nih. Nanti ini masuknya ke arah-arah rekrutmen ya, kayak gitu kan, kepada agenda-agenda syiar gitu kan. Dan juga membina masyarakat kampus di sini bukan hanya mahasiswa kayak gitu ya, tapi sivitas akademika, seluruh sivitas akademika, mulai dari dosen, kemudian karyawan gitu ya, dan seluruhnya, dan seluruh masyarakat barangkali ya, masyarakat di sekitar kampus gitu ya, atau di luar kampus itu sendiri gitu, masyarakat di kosnya teman-teman dan seterusnya. Jadi lebih kepada amal-amal pelayanan gitu ya, pelayanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah membina kader. Nah, di sini fokusnya adalah kaderisasi gitu ya. Yang poinnya adalah yang pertama, objek utamanya adalah kader lembaga dakwah kampus. Dan ini teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman sendiri kader LDK gitu. Yang kedua adalah melalui agenda-agenda pembinaan internal. Gitu. Yang merujuk kepada apa? Yang merujuk kepada kalau di UNES namanya bunga rampai ya, bunga rampai kaderisasi atau standar operasional prosedur kaderisasi ya, gitu. Itu jadi 2 poin atau 2 poin besar ya tentang dakwah kampus. Yang pertama membina masyarakat kampus, yang kedua adalah membina kader. Gitu. Next. Nah, ini soal membina masyarakat kampus terlebih dahulu gitu. Di next aja lagi. Ada yang ada lingkarin. Nah, sebelumnya. Jadi membina masyarakat kampus. Fokus kita di sini ya adalah 2 poin gitu ya. Yang pertama, membangun basis kader. Kemudian yang kedua adalah membangun basis massa. Gitu. Nah, ini Anda ambil dari buku RMDK gitu ya. Sebenarnya tahapan-tahapan ini adalah bagaimana sebuah LDK itu bisa berdiri gitu. Jadi dimulai dari membangun basis kader gitu. Kemudian membangun basis massa gitu. Kemudian membangun basis institusi, dan yang selanjutnya adalah membangun kampus secara menyeluruh gitu. Jadi yang pertama soal membangun basis kader gitu ya. Maksudnya apa gitu kan? Maksudnya adalah membina para kader yang kedepannya akan menjadi penggerak dakwah gitu. Melalui medan amal yang nyata ya, dan juga menghadapkannya pada realitas gitu. Jadi di sini kita berupaya ya sebaik mungkin, sebesar mungkin, sebanyak mungkin membangun kader-kader yang nantinya akan menunjang ya aktivitas-aktivitas dakwah atau aktivitas-aktivitas organisasi di LDK gitu. Jadi kadernya itu yang dikokohkan gitu kan. Istilahnya pejuang-pejuang utamanya itu yang dikokohkan gitu, di basis kader ini gitu kan. Nah, kemudian setelah basis kader ini dibentuk gitu ya, sudah terbentuk gitu ya. Yang selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah untuk mencapai visi dakwah kampus tadi ya, untuk mencapai visi dakwah kampus yang mensuplai alumni yang berafiliasi pada Islam itu gitu. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah membangun basis massa gitu. Karena sebenarnya visi itu atau kita sendiri ya ketika ingin mewujudkan dakwah kampus gitu ya, tidak bisa bergerak tanpa adanya basis massa, tanpa adanya basis pendukung gitu ya, tanpa adanya simpatisan dakwah gitu. Nah, makanya kita harus juga memperhatikan ke arah sana gitu. Nah, nanti ini berhubungan dengan aktivitas syiar dan kaderisasi kayak gitu. Itu jadi bagaimana caranya gitu kan membangun basis massa gitu. Yang pertama adalah menokoh di kalangan kampus gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah memberi kebermanfaatan kayak gitu. Jadi membangun basis massa ini lebih kepada fungsi ekspansi dakwah gitu ya. Di mana kita ya anak-anak KYFA nih ya. Kalau saya lihat fokus KYFA sekarang lebih kepada dakwah prestatif ya kayak gitu kan. Dan dari mas'ulnya Sony gitu ya. Kemudian sekarang sudah berganti gitu ya. Namun kaderisasinya masih sama gitu ya. Masya Allah ini kadernya gitu kan. Jadi kita menokoh gitu ya di fakultas-fakultas bahkan di universitas gitu ya. Supaya apa? Supaya dakwah ini bisa lebih terekspan kayak gitu. Lebih ekspansinya lebih luas lagi kayak gitu. Kalau misal kita nggak bisa jadi tokoh gitu ya, bagaimana kita bisa memiliki pengikut-pengikut dakwah kayak gitu. Nah, makanya tujuannya, salah satu tujuan kaderisasi ya nantinya adalah untuk membuat tokoh-tokoh ini gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa membangun basis massa kayak gitu. Supaya gerakan dakwah ini bisa terekspan lebih jauh, supaya ketika kita ingin mewujudkan visi dakwah kampus, ini akan lebih mudah kayak gitu ke depannya. Itu yang perlu ditanamkan terlebih dahulu gitu. Terus kemudian setelah kita menokoh, apa yang harus kita lakukan gitu. Yaitu adalah tadi yang kedua adalah memberikan kebermanfaatan gitu. Nah, nanti akan dibahas bagaimana kita ini menyesuaikan kebutuhan objek dakwah gitu ya. Bagaimana kita berdakwah ya tentunya adalah menyesuaikan kebutuhan gitu. Jangan sampai kita berdakwah hanya sebatas resepsi atau keinginan pribadi kita saja. Nah, selanjutnya membangun basis institusi ketika sudah ada tokoh gitu ya, dan seterusnya sudah settle, sudah kokoh, sudah stabil gitu. Ini dibangunlah institusi kayak gitu kan. Institusi ini supaya legal gitu ya dan formal gitu. Gerakan dakwah ini legal dan formal. Nah, baru setelah itu adalah membangun kampus secara menyeluruh gitu. Tadi tidak hanya mahasiswa tapi masyarakat di sekitar kampus gitu ya. Kemudian karyawan, dosen sivitas akademika lain juga kita sama-sama gandeng gitu ya untuk mewujudkan visi dakwah kampus. Catatannya adalah pencapaian tahapan yang lebih tinggi bukan berarti meninggalkan aktivitas pada tahapan sebelumnya. Oke, next saja. Nah, ini ya masuk kepada poin pembahasan kita gitu ya. Soal bagaimana membina kader gitu ya, atau aktivitas kaderisasi gitu. Jadi yang pertama Anda mau sampaikan adalah landasan akal bagaimana kita apa ya istilahnya berpijak gitu ya. Yang pertama adalah manusia atau mahasiswa ya, dalam hal ini mahasiswa karena kita di kampus gitu ya, merupakan sumber daya yang sangat vital gitu ya, dan memiliki banyak potensi gitu. Kalau teman-teman tahu gitu ya, atau teman-teman sudah pernah mengikuti training-training kepemudaan atau training-training kemahasiswaan yang notabene dilaksanakan atau diadakan oleh badan eksekutif mahasiswa gitu ya, atau lain-lain, mahasiswa ini punya sifat yang memang istilahnya dia apa semangat gitu ya pasti ya. Terus kemudian apa namanya pantang menyerah gitu kan. Terus istilahnya tuh mahasiswa ini ya sebenarnya nggak tahu apa-apa, cuma punya modal semangat gitu kan untuk merubah masa depannya gitu. Nah tapi gitu ya, sebenarnya mahasiswa ini saya ibaratkan sebagai gelas kosong gitu ya, gelas kosong yang misal maba ya, maba masuk kampus dia ini nggak ada isinya gitu kan. Nah tugas kita adalah mengisi mereka gitu kan, mengisi maba-maba ini gitu ya. Dengan apa? Dengan isian-isian yang bermanfaat, isian-isian yang istilahnya bernilai dakwah gitu ya, bernilai Islam. Supaya apa? Supaya ketika kita tidak mengisi mahasiswa baru ini dengan hal yang bermanfaat gitu ya, pasti akan diisi oleh hal lain ya gitu. Karena kita amini bersama ya, kita yakini bersama bahwasanya kampus ini adalah tempat yang sangat dinamis ya gitu. Jadi seluruh paham, kemudian seluruh keyakinan gitu ya, itu ada di kampus kayak gitu. Mulai dari barangkali komunis dan seterusnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi sangat apa ya riskan ketika memang kita tidak mengambil peran kepada pemuda-pemuda dalam hal ini mahasiswa gitu ya, untuk yang mengarahkan mereka ke jalan yang benar kayak gitu, kepada Islam itu sendiri. Tuh, jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah penjagaan nilai Islam. Gitu. Jadi kaderisasi di sini juga berperan dalam apa namanya menjaga nilai-nilai Islam supaya apa ya istilahnya
ya diri kita gitu ya, diri kita sendiri terjaga gitu kan dari aktivitas-aktivitas yang notabene-nya tidak bermanfaat atau aktivitas-aktivitas yang memang condong kepada kemaksiatan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah usia aktif di kampus hanya sebentar gitu, cuma 4 tahun ya. Anda juga ngerasa sendiri ya. Kayaknya kemarin baru masuk di 2016 gitu ya sebagai mahasiswa baru, terus sekarang udah lulus gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Terus mau terjun ke masyarakat gitu ya. Ini kalau teman-teman rasakan sangat singkat sekali waktunya. Jadi kita harus mengoptimalkan, teman-teman semua harus mengoptimalkan bagaimana teman-teman istilahnya membina gitu ya, membina alias menyiapkan kader-kader selanjutnya, menyiapkan aset-aset selanjutnya gitu. Kalau tadi kata siapa ini sih, itu bilang bahwasanya mahasiswa ini adalah benih ya gitu kan, itu benar gitu kan. Jadi ya ini adalah benih yang nantinya akan kita lihat gitu ya, hasilnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah kesinambungan dakwah kampus gitu. Ya, next saja. Oh, Deden, oh Mas Ul, salah ya. Siap. Pendesan ayat, next. Ada 2 ya, Anda ambil 2. Sebenarnya banyak pendesan ayatnya, cuma Anda ambil 2 ya. Yang pertama, Quran Surat Al-Anfal ayat 60, yang kedua Quran Surat Al-Imran ayat 104. Nah ini sudah nggak asing juga ya di tengah-tengah kita gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60 ya, yang artinya adalah dan siapkanlah untuk menghadapi mereka gitu ya, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berjuang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri gitu ya, untuk menghadapi ya istilahnya dalam berperang gitu ya. Kalau aneh ibaratkan gitu ya, tadi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi paham-paham yang memang bertentangan dengan Islam itu sendiri kayak gitu. Jadi yang memang bisa membuat rusak Islam itu sendiri kayak gitu. Jadi salah satunya adalah kita harus membina gitu ya, membina kader supaya hukum-hukum Islam ini atau nilai-nilai Islam ini bisa tegak gitu ya, bisa tetap tegak di dunia Allah kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah Quran Surat Al-Imran ayat 104. Di next lagi. Ini sering sekali ya teman-teman dengar gitu ya. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Allah SWT berfirman yang artinya gitu ya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Gitu. Jadi ketika teman-teman semua gitu ya, membina kader gitu ya, sebenarnya teman-teman juga sedang melaksanakan aktivitas dakwah kayak gitu atau aktivitas syiar kayak gitu. Jadi bagaimana teman-teman menyeru kepada yang ma'ruf ya dan mencegah dari yang mungkar gitu. Dan ketika teman-teman melakukan itu gitu ya, teman-teman insya Allah akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau gitu ya digolongkan gitu kan, mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena sejatinya adalah kita yang butuh dakwah gitu ya, bukan dakwah yang butuh kita. Kalau aneh bisa ibaratkan kayak gitu. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada teman-teman gitu. Jadi ketika Allah ini sudah mengizinkan teman-teman, mengamanahi teman-teman sebagai fungsionaris lembaga dakwah kampus gitu ya, jangan lepaskan itu kayak gitu. Atau bahkan istilahnya ya ikat erat gitu ya, tali ukhuwah yang memang sudah Allah berikan kepada teman-teman semua kayak gitu. Karena insya Allah aktivitas-aktivitas membina ini gitu ya, melaksanakan kaderisasi, melaksanakan syiar gitu ya. Kalau di LDK itu kan sebenarnya cuma ada 3 poin penting gitu ya. Kalau teman-teman baca di buku RMDK gitu ya, hanya ada 3 poin penting. Yang pertama kaderisasi, kemudian yang kedua adalah syiar, yang ketiga adalah anisa gitu atau kemuslimahan gitu. Jadi peran-peran dakwah kita ya seputar 3 itu gitu kan. Kalau departemen-departemen lain kayak misal pembinaan, kemudian departemen pelayanan umat dan seterusnya atau departemen media gitu ya,
Ini hanya apa namanya, ya supporting system ya. Sebenarnya peran-peran syiar, peran-peran kaderisasi juga ada di sana. Namun sebenarnya tujuannya atau 3 poin pentingnya adalah itu. Dan teman-teman apa ya, seharusnya bersyukur gitu ya, ketika Allah SWT sudah menggolongkan teman-teman gitu ya. Karena di sini hanya hendaklah ada segolongan orang ya, tidak semuanya gitu kan. Nah makanya harapannya dioptimalkan sebaik mungkin. Apa yang sudah Allah berikan ke teman-teman semua. Next. Nah ini masih membina kader ya. Tadi landasannya. Sekarang kita masuk kepada poin-poinnya. Next lagi. Sebelumnya. Ya. Jadi membina kader. Jadi mindset yang harus kita bangun gitu ya, dalam melaksanakan aktivitas kaderisasi. Yang pertama, kaderisasi LDK ini hadir sebagai institusi atau bidang yang berusaha membesarkan SDM, sivitas muslim di kampusnya gitu. Tadi membentuk tokoh gitu ya. Jadi gampangannya ya, kita membuat sebanyak-banyaknya atau ya membuat sebanyak-banyaknya atau membuat sebanyak-banyaknya orang-orang ini menjadi keren kayak gitu. Jadi teman-teman semua nih subjek ya, subjek kemudian objek, subjek sekaligus objek gitu ya, dari aktivitas kaderisasi ya. Harapannya adalah teman-teman bisa jadi orang keren gitu kan, teman-teman bisa menjadi tokoh gitu kan. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat ekspansi-ekspansi pada dakwah itu sendiri tadi yang sudah aneh bahas sebelumnya gitu. Nah, sebanyak-banyaknya di sini adalah fungsi rekrutmen gitu ya. Nah, nanti ya ini pembahasan kita ya, soal rekrutmen dan juga soal pembinaan gitu. Fungsi rekrutmen dan juga yang kedua adalah fungsi yang menjadi kerennya itu ya adalah memiliki kecakapan atau muasofat gitu ya, sehingga terbentuk pribadi yang unggul, syakhsiyah Islamiyah kamilah gitu. Di sini adalah peran pembinaan gitu. Peran bagaimana teman-teman ini mentakwin gitu ya, mentakwin atau ya membina lah istilahnya, membentuk gitu ya. Kader-kader supaya menjadi tokoh kayak gitu, kelak kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya footstep kaderisasi gitu ya. Nah ini ada beberapa gitu kan dalam melaksanakan aktivitas kaderisasi gitu. Yang pertama planning, kemudian rekrutmen, kemudian pembinaan. Setelah itu menyiapkan atau menyediakan ladang amal dan juga penempatan. Dan terakhir adalah monitoring ya. Jadi soal planning ya, soal planning. Di sini nanti akan Anda jelaskan di slide selanjutnya. Ini apa namanya? Istilahnya menjelaskan kulitnya saja di sini. Jadi pertama yang harus teman-teman lakukan adalah merencanakan gitu ya. Kemudian nanti merencanakan, bagaimana cara merencanakan akan dijelaskan gitu kan. Kemudian setelah merencanakan nanti ada aktivitas rekrutmen gitu kan, aktivitas syiar gitu ya. Ini di next aja nggak apa-apa. Sip, satu lagi. Nah, sebelumnya. Oke, jadi ada 2 poin ya. Jadi planning ini sebenarnya ya terintegrasi gitu ya. Seluruhnya memang harus memplanning ini kayak gitu. Bagaimana kita memplanning gitu kan. Jadi rekrutmen dan juga selanjutnya rekrutmen ini adalah kerja-kerja syiar gitu, dalam sebuah footstep kaderisasi. Jadi sebenarnya kaderisasi ini juga ya tidak terlepas dari peran syiar gitu. Dan yang kedua adalah kaderisasi itu sendiri, kerja-kerja kaderisasi itu sendiri kayak gitu, yang berupa pembinaan, kemudian menyediakan ladang amal gitu ya. Dan selanjutnya adalah penempatan kayak gitu. Nah, yang perlu Ane sampaikan adalah soal penyediaan ladang amal gitu, atau menyediakan ladang amal gitu. Yang perlu Ane sampaikan karena sebenarnya ini agak sedikit apa ya, menjadi permasalahan juga di teman-teman LDK gitu kan, dalam menyediakan ladang amal atau tadrib amal gitu ya, atau tanjim lah istilahnya gitu. Nah, jadi dalam melaksanakan atau melakukan penempatan penyediaan ladang amal gitu ya, yang harus dilakukan adalah mindsetnya adalah
right man in the right place. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman semua menempatkan gitu ya orang yang tepat gitu ya di tempat yang tepat kayak gitu. Jadi sesuai minat gitu ya. Jadi sesuai minat, kemudian sesuai kecenderungan, sesuai bakat gitu ya, dan lain-lain kayak gitu. Jadi bagaimana dan juga sesuai kapasitasnya. Kayak gitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah apa namanya? Kadang-kadang kita apalagi ini ya, barangkali MPP gitu ya, yang suka meloting orang kan MPP atau teman-teman kalau misal saya ibaratkan misal plotting kepanitiaan gitu. Kadang-kadang kita plotting kepanitiaan ini misal si A itu tidak passion gitu ya di bidang media, tapi ditempatkan di humas dan media gitu. Yang terjadi adalah tidak maksimal kayak gitu kan. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga gitu. Jadi ketika apa namanya menyediakan ladang amal, kemudian menempatkan seseorang harus di tempat yang tepat kayak gitu. Supaya apa? Supaya dia itu bisa menjadi support system kan gitu di dalam tubuh organisasinya gitu kan. Jangan sampai malah dia ini menjadi apa istilahnya ya istilahnya apa ya? Ya tidak menjadi support system lah. Aneh mau ngomong tapi ada nggak enak gitu kan. Istilahnya penggagal sebuah kegiatan lah istilahnya kayak gitu kan. Jadi kayak itu. Jadi harus di tempat yang tepat gitu. Terus yang kedua, ketika menyediakan ladang amal atau menempatkan seseorang, yang harus dilakukan selanjutnya adalah orientasi kayak gitu. Jadi orientasi di sini penting untuk dilakukan supaya apa? Supaya membekali gitu ya. Pembekalan bagi pengurus baru tentang apa? Tentang visi, kemudian tentang misi, kemudian tentang norma, tentang nilai-nilai yang ada di organisasi tersebut gitu ya. Atau dalam hal ini di LDK gitu. Supaya apa? Supaya kedepannya tidak ada tuh yang namanya saya ini kerja di LDK terlalu diforsir kayak gitu. Terus kerja di LDK sebenarnya niatnya sih buat apa kayak gitu. Apakah memang cuma buat nyari sertifikat gitu ya, atau cuma buat nyari relasi, atau cuma buat nyari pengalaman dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan gitu ya oleh apa namanya kita semua kayak gitu untuk memberikan orientasi di awal gitu. Supaya apa? Supaya pemikiran teman-teman satu gitu. Tidak ada yang istilahnya mikir yang enggak gitu. Terus kemudian yang ketiga gitu ya. Yang pertama tadi soal penempatan di tempat yang tepat, kemudian yang kedua adalah soal orientasi, yang ketiga adalah soal pemberdayaan gitu. Nah, ini juga sering terjadi ya kalau Anda amati, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu. Pemberdayaan maksudnya adalah mengerahkan potensi sumber daya gitu ya, yang ada untuk kepentingan dakwah gitu ya. Jadi sumber daya yang ada, misal kayak Eva, fungsionarisnya ada berapa? Kayak Eva misal fungsionaris ada sekitar 100 gitu ya, Masya Allah gitu kan. Jadi 100 orang ini semuanya diberdayakan gitu. Potensi-potensi yang ada, SDM yang ada harus diberdayakan gitu. Hal yang terjadi gitu ya, yang saat ini terjadi adalah yang diberdayakan orang-orang itu aja gitu. Nah, yang terjadi adalah ya aneh orang Jakarta ya gitu ya. Jadi lu lagi gitu. Ketemunya dia lagi ya gitu. Nah, ketika hal-hal ini terjadi gitu ya, yang ditakutkan ya bukan berarti kita ya biasanya sih alasannya karena memang dia Mas yang selalu aktif gitu. Karena memang dia Mas yang selalu ada untuk dakwah gitu kan, Masya Allah gitu ya. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika memang teman-teman melakukan itu ya, karena ini terjadi juga di binaan juga gitu. Beliau menyampaikan bahwasannya saya terlalu banyak dibebankan oleh yang mana dakwah gitu. Dan akhirnya beliau melipir sekarang kayak gitu. Dia melipir sekarang gara-gara itu. Gitu. Nah, makanya ini juga perlu diperhatikan dalam melaksanakan kerja-kerja kaderisasi. Jangan sampai seseorang yang teman-teman sudah menahi gitu ya, atau bahkan teman-teman sendiri merasa gitu ya, terlalu dibebankan terlalu banyak amanah dakwah gitu. Teman-teman kan ikut kayak Eva rata-rata ya pasti ya, atau ikut rohis rata-rata untuk menimba ilmu gitu ya, untuk memperbaiki diri gitu. Bukan untuk diberikan amanah gitu. Nah, ini aneh sangat apa ya, menyayangkan sebenarnya ketika tidak ada distribusi amanah yang merata kayak gitu kepada seluruh teman-teman fungsionaris. Nah, ini yang perlu menjadi evaluasi kita bersama. Itu ya tentang apa namanya penyediaan ladang amal. Kemudian yang selanjutnya adalah monitoring gitu. Nah, monitoring yang harus dilakukan apa saja gitu kan. Yang pertama menyoal distribusi
amanah pengurus kayak gitu. Tadi yang Anda bilang merata gitu ya, dan tidak dibebani oleh satu orang saja. Itu dimonitoring. Kemudian yang selanjutnya adalah monitoring kinerja pengurus kayak gitu. Jadi kinerjanya seperti apa dimonitoring harapannya. Gitu kan. Supaya apa? Supaya kelihatan si A sekarang lagi semangat kayak gitu. Terus kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang soal semangat ini dia itu terlalu semangat kayak gitu kan. Di awal-awal ya, karena ini juga sering terjadi atau pernah terjadi di lembaga dakwah kampus gitu ya, yang aneh alami gitu. Si A ini semangatnya meluap-luap gitu ya, di awal-awal gitu kan. Karena tapi gitu ya, tetapi di pertengahan dan di akhir dia itu hilang kayak gitu. Nah, jangan sampai ada orang yang istilahnya semangatnya itu meluap-luap di awal, tetapi di akhir atau di pertengahan dia itu hilang. Nah, ini perlu adanya monitoring. Ketika memang dia terlalu semangat, mungkin perlu direm ya. Kadang-kadang semangat ini perlu direm, gitu, supaya istilahnya mengimbangi teman-teman yang lain kayak gitu. Itu ya. Jadi soal kinerja pengurus, atau ternyata ada pengurus yang sedang tidak semangat gitu. Nah, nanti treatmentnya seperti apa kayak gitu kan. Jadi bisa istilahnya tindak lanjuti gitu. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah tentang maknawiyah pengurus kayak gitu. Jadi ini soal ruhiyah gitu ya, soal ruhiyah, kemudian soal kuah kayak gitu. Jadi bisa jadi juga gitu ya, teman-teman yang sekarang tidak semangat atau teman-teman yang sekarang barangkali sedang motor gitu ya, sedang menghilang entah kemana, nggak ada kabar gitu. Bisa jadi maknawiyahnya juga kurang diperhatikan oleh ya teman-teman BPH ya dalam hal ini kayak gitu kan, atau teman-teman pengurus yang lain yaitu dalam hal ini. Jadi harapannya di teman-teman LDK juga ada yang namanya monitoring maknawiyah, monitoring ruhiyah dari pengurusnya masing-masing. Itu ya, karena kalau misalnya disampaikan ya oleh salah satu ustadz tadi gitu kan, ya apa namanya, aspek ruhiyah ini adalah aspek yang paling penting untuk dakwah gitu. Itu ya, untuk apa? Untuk sebagai charger kita, sebagai baterai kita ya, kayak gitu, dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Oke, next. Nah ini untuk planning ya. Jadi bagaimana kita memplanning sebuah agenda rekrutmen gitu ya. Ini Anda sampaikan gitu ya. Yang pertama ya harus smart ya, harus pintar gitu. Yang pertama adalah spesifik gitu. Jadi jelas gitu. Kemudian terencana, ada maksud dan tujuannya apa gitu. Nah, ini yang jadi ketika teman-teman ingin melaksanakan sebuah agenda harus ada aspek-aspek ini gitu. Agendanya jelas, maunya apa gitu. Kemudian rencananya jelas matang gitu ya. Step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, step 4 apa dan seterusnya gitu. Kemudian maksud dan tujuannya apa gitu. Jangan sampai teman-teman, ini yang sering Anda bilang juga ke adik-adik di organisasi gitu, adik-adik. Jadi ketika merumuskan sebuah kebijakan atau sebuah program kerja gitu ya, jangan sampai alasannya adalah karena ngikut tahun lalu gitu. Nah, ini sering terjadi gitu ya. Minta proja tahun lalu, kemudian hanya di copy paste aja gitu, tanpa tahu istilahnya tujuan dan maksudnya itu apa. Gitu. Atau tanpa tahu kira-kira evaluasinya apa, atau tanpa tahu kira-kira masih nggak sih relevan kegiatan ini tuh dilaksanakan saat ini. Gitu. Itu yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah measurable kayak gitu, atau dapat terukur. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman apa sih namanya melaksanakan agenda yang istilahnya tidak dapat terukur kayak gitu, atau terlalu muluk-muluk kayak gitu. Nah ini berhubungan dengan poin kelima ya, poin keempat yang realistik kayak gitu. Nah poin ketiga adalah achievable atau dapat diterima. Gitu. Nah ini sesuai kebutuhan objek dakwah. Jadi teman-teman juga mengadakan agenda gitu ya sebagai atau sesuai dengan kebutuhan objek dakwah. Biasanya baiknya ya melakukan survei dulu kayak gitu, atau melakukan analisis lapangan dulu kayak gitu kepada objek dakwah ini butuhnya apa gitu kan. Kira-kira masih relevan nggak sih kajian gitu ya, kajian dalam hal misal di masjid kemudian duduk aja dengerin habis itu pulang kayak gitu, masih relevan apa enggak misal zaman sekarang gitu. Atau kira-kira relevannya sebenarnya agenda-agenda syiar ini yang seperti apa sih, yang sifatnya media kah atau bagaimana gitu, apalagi sekarang pandemi gitu ya. Jadi
harus diperhatikan kayak gitu. Harus dapat diterima kayak gitu. Kemudian realistik kayak gitu. Realistis dapat dikerjakan sesuai dengan kemampuan kayak gitu. Nah, ini jadi berhubungan dengan aspek terukur itu gitu ya. Jadi terukur secara realitas, terukur secara SDM-nya teman-teman itu sampai mana gitu. Jadi sering Anda sampaikan juga kepada ini ya, yang masih ngurusi organisasi gitu ya. Karena yang pertama adalah fokusnya itu mau kemana gitu. Jadi fokus organisasinya itu mau kemana. Dilihat dari kemampuan SDM yang ada gitu. Dan sampai kita melaksanakan rencana atau membuat rencana, ternyata SDM kita itu tidak bisa melakukan itu kayak gitu. Itu ya. Jadi misal mau buat CR media yang terlalu besar, bukan yang terlalu besar, yang besar ya istilahnya gitu. Mau buat CR media yang besar, tapi ternyata di dalam tubuh organisasi itu tidak ada istilahnya atau barangkali Kadepedianya itu pas-pasan kayak gitu. Nah, ini kan tidak realistis ya. Jadi dalam melaksanakan atau membuat sebuah agenda juga harus realistis. Kemudian time gitu. Yang terakhir time atau perencanaan waktu yang jelas dan juga penggunaan sistem deadline gitu. Nah, ini yang terjadi ketika memang tidak digunakan perencanaan waktu yang jelas ya gitu. Yang terjadi adalah tidak sesuai timeline kayak gitu. Atau yang terjadi adalah program kerja tidak terlaksana gitu. Ketika di LPJ kan gitu. Nggak ada timeline, nggak ada deadline gitu. Tiba-tiba LPJ-an banyak program kerja tidak terlaksana. Alasan-alasan yang istilahnya apa ya? Formalitas gitu ya. Alasan-alasan yang klasik kayak gitu ya. Itu yang dihindari oleh kita semua. Nah, gitu. Next. Nah, ini soal rekrutmen. Jadi, Ane fokuskan kepada dua ya, karena panitia mintanya dua, rekrutmen dan juga pembinaan gitu kan. Soal rekrutmen, yang harus kita tekankan adalah rekrutmen ini adalah quantity oriented atau berorientasi kepada kuantitas gitu ya. Jadi outputnya itu menjadikan masa kampus mengetahui indahnya Islam gitu ya, dan penasaran untuk ikut gitu. Nah, ini tadi yang sudah Anda jelaskan adalah peran CR gitu. Peran CR untuk menciarkan nilai-nilai Islam, untuk menyampaikan Islam ini indah loh kayak gitu. Supaya apa? Supaya objeknya itu atau pesertanya itu penasaran untuk ikut lagi gitu. Nah, gerbangnya adalah CR, kemudian pelayanan, kemudian mentoring kayak gitu ya. Jadi memahami apa yang dirasakan dan diharapkan orang lain, membutuhkan hati yang selalu hidup kayak gitu. Karena hanya hati yang bisa membaca hati kayak gitu. Jadi ini juga yang perlu kita lakukan gitu ya. Untuk menyentuh objek dakwah ya harus dengan hati kayak gitu. Nggak bisa kita menyentuh objek dakwah itu istilahnya hanya semau kita aja kayak gitu kan. Nah, kita juga harus tahu maunya dia apa kayak gitu. Dan sampai kerja-kerja yang kita lakukan ya nonsense kayak gitu. Di diri objek dakwah itu sendiri kayak gitu, di diri mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Misal ya, kalau Ane boleh nah ini di selanjutnya aja deh, di next. Nah, ini soal pendekatan objek dakwah gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mendekati objek dakwah gitu? Yang pertama adalah amati objek dakwah itu sendiri gitu. Yang harus teman-teman lakukan adalah pahami karakternya gitu kan, serta apa yang dibutuhkannya gitu. Jadi ini cara rekrutmen juga ya, salah satu cara rekrutmen gitu. Jadi pahami kebutuhannya, pahami karakternya. Misal ya, Ane contohkan, sebentar lagi mau Ramadan gitu. Nah, kira-kira ketika Ramadan orang-orang itu butuh apa sih kayak gitu. Nah, misal butuh jadwal imsakiyah kayak gitu. Nah, ini barangkali bisa menjadi solusi gitu kan. Jadi bisa menjadi solusi atas kebutuhannya kayak gitu. Misal teman-teman LDK bikin jadwal imsakiyah, terus kemudian di-share kayak gitu. Jadi mahasiswa juga merasakan manfaat gitu ya dari adanya lembaga dakwah kampus misalnya kayak gitu. Atau apalagi ya gitu. Misal bikin syiar yang kontennya itu starter pack untuk menghadapi Ramadan. Kira-kira apa saja gitu. Atau barangkali momen lain gitu. Misal momen penyebutan mahasiswa baru gitu. Ini
Anda lihat juga ada di beberapa fakultas sudah melakukannya gitu kan. Misal mahasiswa baru ini butuh kemarin PPAK ya, PPAK ternyata kan kalau di PPAK ini kan sholat agak susah gitu ya, mencari air wudhu agak susah misalnya kayak gitu. Nah, ada tuh salah satu fakultas yang bikin bagaimana wudhu pakai botol gitu kan, tutorial wudhu pakai botol. Nah, ini bisa menjadi solusi sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa baru gitu kan. Tinggal bagaimana memasifkannya saja kayak gitu. Itu ya. Jadi melaksanakan apa namanya agenda-agenda sesuai dengan kebutuhan objek dakwah kayak gitu. Jangan sampai oh ternyata teman-teman ngadain sebuah webinar apa gitu. Ternyata apa sih kayak gitu kan nggak dilirik sama sekali oleh objek dakwahnya itu sendiri kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah dekati dengan pendekatan objek kayak gitu ya. Nah, sapa dan dekati dengan pendekatan objek. Jangan tidak mendekat karena alasan tidak nyambung. Nah, yang sering saya temui di tubuh aktivis dakwah kampus adalah ketika pengen ngobrol ya sama mahasiswa lain gitu ya, di luar rohis ya, non rohis gitu kan. Yang terjadi adalah saya nggak nyambung sama dia kayak gitu. Atau istilahnya ya saya ketika ngobrol ya nggak pernah sepakat lah sama dia gitu, atau tidak suka dengan sifat-sifatnya gitu dan seterusnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah tidak merasa seperti itu gitu. Jadi tidak menutup diri duluan gitu, tidak eksklusif lah istilahnya. Jadi kita memang harus inklusif kepada objek dakwah itu. Nah, berhubungan juga dengan hal-hal yang pertama gitu kan. Bagaimana kita bisa tahu gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah. Padahal kita sendiri enggan ya, atau enggan ya istilahnya, tidak ingin atau tidak nyaman gitu kan ketika berdekatan dengan objek dakwah itu sendiri gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah dekati dengan pendekatannya dia. Yaitu jadi apa yang dia sukai ya ikuti. Tapi jangan sampai ya ini yang ya pasti ya dalam hal-hal syariat gitu kan. Tidak melenceng dari hal syariat gitu. Misal jangan bilang kayak gini. Oh, harus mengikuti apa yang dia mengikuti apa yang dia sukai. Misal teman-teman ketemu dengan pemabuk kayak gitu ya, terus teman-teman ikutan mabuk ya, itu salah gitu. Itu harus di garis bawahi ya gitu kan. Terus ini aneh mengutip dari tausiah atau taujihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya, dalam buku Bagaimana Menyentuh Hati, kalau teman-teman pernah baca gitu kan. Yang beliau lakukan ketika mendekati objek dakwah gitu ya, atau beliau mengatakan bahwasanya 3 hal yang membuat sahabat mencintai dengan tulus karena Allah gitu ya. Yang pertama adalah pandangan kasih sayang gitu ya. Kita memberikan pandangan kasih sayang kepada objek dakwah kita itu gitu kan, atau teman-teman kita sendiri gitu. Kemudian dengan menyebarkan salam gitu ya, berjabat tangan dengan tatapan yang sejuk gitu. Karena beda ya pasti ya, dengan berjabat tangan ini beda-beda gitu kan. Ada yang berjabat tangan hanya sebatas formalitas gitu. Ada yang berjabat tangan dengan melihat mata saudaranya gitu. Jadi ini yang harapannya adalah kita menyebarkan salam duluan, kemudian menjabat tangannya dengan antusias gitu. Dengan tatapan yang sejuk kayak gitu. Nah, harapannya juga bisa seperti itu nih. Teman-teman sama teman rombelnya ya. Ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat gitu. Harapannya bisa istilahnya menyapa gitu kan, kemudian jabat tangannya gitu dan seterusnya gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tempat duduk di dalam satu majelis kayak gitu. Itu yang bisa salah satu ya tips gitu ya, untuk yang ini lebih kepada dakwah fardiyah ya, atau dakwah secara individu gitu ya, yang memang bisa teman-teman lakukan. Kemudian yang ketiga adalah respon kebutuhannya kayak gitu. Nah, tadi setelah teman-teman tahu kebutuhannya gitu ya, yang dilakukan adalah respon itu gitu, cepat tanggap dalam apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah. Kemudian yang keempat adalah inisiatif secepatnya. Nah, ini adalah cepat tanggap dalam melaksanakan respon gitu. Ketika teman-teman sudah merespon, oh ternyata objek dakwah ini butuhnya ini gitu kan. Nah, harus segera inisiatif melaksanakannya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting. Kadang-kadang kita sudah tahu gitu ya, apa yang dibutuhkan, tapi kita nggak gerak kayak gitu. Ya sama aja bohong gitu ya. Kita bikin agenda doang, tapi realisasinya nggak ada. Nah, ini juga harus ada inisiatif kayak gitu. Tidak harus lewat kadep gitu ya.
harus yang inisiatif itu harus ada aja gitu. Tapi staff juga bisa inisiatif. Kita sebagai pelaku-pelaku organisasi juga bisa melakukan inisiatif-inisiatif itu. Kemudian yang kelima adalah gunakan bahasa mereka gitu. Sesuaikan bahasamu dengan bahasa objek dakwah gitu. Jangan sampai ya, misal kita di dalam tubuh LDK gitu ya, ada orang yang baru kenal Islam gitu. Terus tiba-tiba ngomongnya itu udah aneh antum, ahi, ufti gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya nggak nyambung gitu. Istilahnya apa sih gitu kan, dan seterusnya. Jadi ya sesuaikan dengan bahasanya. Sesuaikan dengan bahasa mereka gitu. Ya aneh ya, makanya kita juga bisa menjadi inklusif gitu di apa namanya sekitar mahasiswa-mahasiswa atau objek dakwah kita ya. Kemudian yang keenam yang terakhir ya adalah rapi dan terstruktur gitu. Jadi perencanaan yang matang, analisis yang baik, monitoring yang rapi ya. Next. Nah, ini sepertinya dua lagi ya. Masuk ke pembinaan gitu ya. Nah, setelah melaksanakan atau melakukan kerja-kerja rekrutmen atau penambahan kuantitas gitu ya, orientasi kepada kuantitas, yang selanjutnya dilakukan adalah membina gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya, untuk dilakukan oleh teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman merekrut saja, tapi ternyata nggak ada pembinaannya kayak gitu, lepas gitu aja. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah kita berorientasi kepada kualitas. Yang pertama itu. Kemudian outputnya adalah kader yang siap beramal jama'i atau kader yang siap istilahnya terjun ke lapangan, gitu, melaksanakan aktivitas dakwah. Nah, bayaran kita kepada kader yang bersedia aktif di LDK adalah peningkatan kompetensi, aktualisasi, menjawab kebutuhan dasar manusia. Gitu. Kalau menjawab kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Gitu. Nah, kalau aneh nangkepnya lebih kepada kebutuhan-kebutuhan maknawiyah kayak gitu ya. Karena tadi istilahnya teman-teman join LDK itu ya tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih tahu lagi tentang Islam gitu ya. Makanya kita juga harus menjawab kebutuhan-kebutuhannya apa, kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan sekundernya apa gitu kan. Misal mahasiswa ini butuh bagaimana kiat-kiat untuk meraih prestasi gitu di lomba-lomba dan seterusnya gitu. Nah, ini silahkan teman-teman bisa buat gitu kan agenda-agenda internal atau agenda-agenda eksternal gitu ya, yang melibatkan fungsionalis dan mahasiswa umum yang memang apa namanya bisa menambah kapasitas kompetensi gitu ya, peningkatan kompetensi dari masing-masing mahasiswa. Atau misal buat soal bagaimana kader-kader LDK ini bisa eksis di pasca kampusnya gitu kan. Jangan sampai ya nauzubillah gitu ya, ketika eksis di kampus tetapi di masyarakat itu tidak eksis kayak gitu. Nah, sifatnya adalah mengacu pada alur dan pedoman yang telah dibuat pada tahap perencanaan dan bisa dievaluasi gitu. Nah, ini nggak tahu ya, kalau kayaknya belum ada ya kalau UNES apa namanya kiat-kiat pembinaannya itu apa aja kayak gitu kan. Jadi output dari misal ya sistem kaderisasinya itu kalau menurut Anda belum terlalu settle ya, hanya saja baru sebatas daurah gitu, daurah PKM 1, PKM 2, PKM 3 gitu. Tapi untuk apa namanya kurikulum halakah lembaga alhamdulillah sudah ada gitu ya. Cuma yang aktivitas-aktivitas perangkat-perangkat tarbiyah atau perangkat-perangkat pendidikan yang lain itu memang belum terlalu jelas kayak gitu ya, di UNES ini gitu. Nah, harapannya ketika memang teman-teman melakukan pembinaan ini mengacu pada alur dan pedoman yang ada gitu dan pedoman yang sudah dibuat gitu. Profil kadernya apa, nah makanya nanti mengarahnya kepada ke sana gitu kan. Jadi kita membina itu harapannya misal yang pertama kader yang memiliki syiah Islamiyah. Nah, maksudnya kader syiah Islamiyah itu yang seperti apa gitu kan. Nah, ini dijabarkan nanti. Nah, harapannya mengacu pada itu supaya apa? Supaya kita tahu istilahnya kita tuh membentuk apa sih gitu. Jangan sampai kita melaksanakan aktivitas pembinaan tetapi nggak tahu apa yang harus kita capai gitu, di dalam setiap jenjangnya gitu. Oke, next. Nah, ini terakhir soal perangkat pembinaannya. Ini next saja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 8 perangkat pembinaan gitu ya.
Yang pertama, ya teman-teman bisa menggunakan ini ya sebagai perangkat-perangkat pembinaan kayak gitu dalam LDK ini sendiri. Yang pertama mentoring atau halakoh atau nama lainnya. Gitu. Ini yang ambil di buku RMDK ya. Ini yang barangkali di teman-teman KYK juga sudah gitu kan. Nah, mentoring atau halakoh atau nama lain atau apapun itu gitu ya, halakoh lembaga lah atau apalah kayak gitu. Atau smart circle lah atau apalah kayak gitu. Ini tujuannya adalah menjaga maknawiyah kayak gitu. Jadi kalau tadi menjaga kebutuhan dasar manusia ya, sebenarnya tujuan halakoh lembaga adalah menjaga ruhiyah teman-teman semua gitu. Menjaga istilahnya teman-teman supaya tetap berada di barisan dakwah gitu. Tetap berada menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Itu. Jadi menjaga maknawiyah. Jadi masing-masing dari perangkat pembinaan juga beda-beda gitu ya. Output dan tujuannya gitu. Nah, selanjutnya adalah rihlah. Nah, kalau rihlah ini tujuannya lebih kepada kita merefresh kayak gitu ya. Merefresh apa yang sudah kita alami selama ini. Misal kejenuhan dan seterusnya gitu. Dengan mentadaburi misal kekayaan alam atau istilahnya apa yang Allah ciptakan gitu, alam semesta dan seterusnya. Itu kemudian jadi rihlah juga termasuk dalam perangkat pembinaan ya, jangan salah gitu. Jadi maknailah rihlah ini sebagai aktivitas yang memang bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi jangan hanya sekedar jalan-jalan aja. Gitu. Kedua adalah mabit ya, atau malam bina iman dan takwa. Kalau ini lebih kepada tujuannya ya, kita menggembleng ya, atau menggembleng itu bahasanya apa bahasanya? Ya menggembleng ya. Menggembleng itu apa sih? Melatih diri kita gitu ya. Melatih diri kita sekuat mungkin gitu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya diisi dengan misal kayak mulai kayak gitu. Kemudian ada target tilawahnya berapa dan seterusnya gitu. Atau hafalan Qurannya berapa gitu. Ini yang aneh sudah jarang temui, apalagi sekarang pandemi ya gitu. Apalagi nggak tahu nih nanti iktikaf di masjid-masjid itu seperti apa gitu. Ya semoga masih bisa dilaksanakan ya walaupun barangkali dengan protokol atau dengan prosedur tertentu gitu kan. Itu kemudian daurah gitu ya, atau pelatihan. Kemudian daurah ini fungsinya adalah untuk apa ya? Sebenarnya sebagai katalisator aja sih kayak gitu. Sebagai pemantik gitu, pemantik dari apa namanya? Output yang diinginkan. Nah, yang penting adalah pasca daurahnya. Pembinaan pasca daurahnya atau pelatihannya. Terus kemudian taklim. Nah, taklim ini lebih kepada apa namanya? Bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang misal bersifat fikih atau apapun itu kayak gitu. Jadi lebih kepada kajian lah istilahnya gitu. Kajian fungsionalis, kajian KFA gitu, kajian pekanan KFA gitu. Atau dan lain-lain namanya bebas. Kemudian camping gitu ya, atau mukhayam gitu. Nah, ini lebih kepada membina atau melatih fisik kita gitu. Misal kadang-kadang bisa dilaksanakan camping di mana gitu. Itu ya. Kemudian ma'had atau rumah Quran gitu. Nah, ini salah satu juga perangkat pembinaan supaya apa? Misal membuka kelas tahsin atau belajar membaca Al-Qur'an yang baik dan benar gitu. Jangan sampai teman-teman aktivis dakwah kampus ini dipandang orang sebagai ya mohon maaf apa namanya masih belepotan baca Qur'annya dan seterusnya gitu. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah seminar, dialog atau pelatihan. Nah, ini lebih kepada penunjang-penunjang kompetensi yang lain. Tadi ya sudah disampaikan misal soal pasca kampus atau misal soal disiplin keilmuan fakultas masing-masing dan seterusnya. Gitu. Nah, keluarannya adalah pribadi yang memiliki kecakapan atau muasafat sehingga terbentuk pribadi yang unggul gitu ya, kepemimpinan yang baik dan siap beramal berkontribusi di berbagai ranah amal. Gitu. Oke, itu aja sepertinya. Next. Ya, jazakumullah khairan kepada teman-teman semua. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau misal mau diskusi lebih lanjut bisa disampaikan. Ani kembalikan lagi ke moderator. Ya, Ani kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, materi telah disampaikan oleh pemateri kita siang hari ini, Kak Sandi. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mikrofon atau dapat bisa langsung mengetikkan di kolom chat. Ya, monggo kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Nggak enak ya masa orang buat tanya. Aku mau nanya, Mas. Ayo, monggo. Tapi aku pengen yang lain dulu. Ada nggak yang mau nanya? Yang lain ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak ada aku. Oke, mungkin teman-teman kaderisasi yang lain udah pinter-pinter lah. Masya Allah. Aku mau nanya ya terkait dengan kaderisasi nih, Masya Allah. Ini benar-benar menarik gitu kalau melihat kayak mengulang lagi materi-materi kemarin gitu. Ya sama sih, cuman memang banyak yang secara aplikatif itu, maksudnya kita menerapkan itu kita lupa gitu sama teori itu gitu. Dan itu kadang memang sulit dilaksanakan gitu saat ini, apalagi di masa pandemi gitu. Nah, kita kenapa ya kita ngebahas terkait dengan rekrutmen dengan pembinaan. Kalau yang aku pahamin gitu, rekrutmen sama pembinaan ini sangat berkaitan, Mas. Gitu. Pembinaan itu butuh orang-orang rekrutmen, jadi ya kita butuh orang yang buat dibina gitu. Dan kadang rekrutmen ini sekarang di masa-masa sekarang itu sulit gitu. Aku melihat dari mungkin teman-teman rohis sekarang gitu, yang sekarang mungkin notabene-nya sekarang lebih banyak akhwat yang jadi kader gitu, ketimbang ikhwan gitu. Apalagi di beberapa fakultas sana ada yang angkatan 19-nya cuma sedikit, atau mungkin 2020-nya sedikit gitu. Nah, ini kan sangat melihat ada keturunan gitu, bukan keturunan, maksudnya ada penurunan gitu. Kalau kita itu semakin kesini semakin nggak menyesuaikan sama zaman gitu. Kita masih sulit untuk bisa dikatakan bisa mulai berinisiatif, memulai membuka jalur gitu untuk segala hal, supaya roda keberjalanan organisasi Rohis itu sendiri bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Dan melihat tadi ya, aku rasa itu suatu teori yang memang harus dilaksanakan gitu, tapi pelaksanaannya itu sekarang itu sangatlah sulit gitu ya. Makanya kemarin itu kajian ini saya mengajak bahkan semua rohis gitu, saya kasih surat gitu, supaya banyak kotak-kotak yang bisa berpikir gitu, nantinya kita bisa menyelesaikan permasalahan rohis ini bersama-sama gitu. Itu yang menjadi alasan saya kenapa kajian ini harus dibuat gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya itu lebih ke bagaimana kita mensinergikan gitu teman-teman yang sudah kita rekrut untuk dimina gitu. Karena selama ini rekrutmen itu berdasarkan kebutuhan gitu. Kebutuhan rohis itu sendiri, bukan kebutuhan siapa yang mau ikut rohis. Kita bahkan ada beberapa masalah ya kita harus nembungin orang-orang untuk masuk gitu, untuk diajak gitu, ketimbang orang-orang itu ikut gitu. Berarti kan ada yang salah dengan tadi tim support, terus juga internal dari rohis itu sendiri. Nah, menurut Mas, bagaimana mungkin apalagi di masa pandemi ini gitu, apa yang sekiranya bisa kita laksanakan atau kita lakukan? Terima kasih. Ya, oke, Masya Allah. Ini mau ditampung dulu atau gimana? Aneh manut panitia ya? Langsung dijawab saja. Oke. Ya. Jadi kalau ini ya, sebenarnya sinergisitas antara syiar dan kaderisasi kayak gitu ya. Bagaimana mensinergikan antara peran-peran syiar dan juga memang ini permasalahan yang memang sering terjadi kayak gitu ya, di dalam tubuh LDK gitu ya. Soal ketika kita sudah merekrut orang, yang terjadi adalah lepas gitu aja kayak gitu. Padahal sebenarnya ya, rekrutmen misal kita lihat ada 50 kayak gitu. Nah, terus
ternyata yang aktif itu hanya sekitar 25 atau bahkan nggak ada setengahnya. Gitu. Dan ini kan bisa jadi ada yang salah ya terhadap aktivitas pembinaan kita gitu. Nah ini yang juga menjadi menarik makanya. Nah teman-teman gitu ya, sebagai ini apalagi orang-orang kaderisasi ya, disampaikan orang-orang kaderisasi gitu. Teman-teman juga untuk melaksanakan program kerja pembinaan gitu ya, itu harus by data kayak gitu. Nah by data supaya apa? Supaya jelas apa yang harus dilakukan gitu. Misal kayak gini, tadi ya teman-teman harus tahu istilahnya jumlah kader itu berapa gitu kan, jumlah kader yang memang nyata itu berapa gitu kan, yang bukan yang nyata, yang terdata ya, yang terdata lewat aktivitas rekrutmen gitu ya. Misalnya yang sudah pakai MT2 berapa, yang sudah pakai MT1 berapa, kemudian jumlah seluruh fungsionaris berapa, yang sudah pakai MT3 berapa, dan seterusnya. Kemudian yang harus dilihat selanjutnya adalah jumlah dari orang-orang yang aktif di LDK. Nah, ini yang perlu yang menjadi landasan teman-teman berijak ya. Database itu adalah penting gitu kan. Itu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya permasalahannya tuh di mana sih gitu. Permasalahannya apakah di aktivitas rekrutmennya gitu kan. Apakah kita memang lemah di aktivitas rekrutmennya atau kita lemah di aktivitas pembinaannya. Nah, ini yang harus menjadi harus menjadi landasan dulu kayak gitu. Nah, nanti baru terjawab tuh kira-kira bagaimana kita merespon itu gitu. Jadi kalau misal ternyata kok kita rekrutmen sudah bagus kok, tapi ternyata yang aktif di lapangan itu hanya sedikit gitu. Rekrutmen fungsionaris rohis misal 100 gitu. Tapi yang aktif di lapangan barangkali hanya 50 kayak gitu. Nah, ini berarti kan yang perlu dievaluasi adalah kerja-kerja pembinaan gitu. Makanya sebenarnya harus ada tadi sinergisitas antara peran-peran CR dan peran-peran kaderisasi gitu. Nah, supaya apa? Supaya apa yang sudah masuk gitu ya, yang sudah masuk awal itu sama dengan nanti yang akan aktif gitu. Misal 100 ya 100 aktif gitu. Atau misal minimal 70%-nya aktif gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Kalau misal di masa pandemi yang memang agak berat ya kalau aneh rasa gitu ya. Tapi minimalnya ya kita memaksimalkan perangkat-perangkat pembinaan yang ada sebenarnya. Jadi respon sesuai kebutuhan. Gitu. Kebutuhan kader itu apa sih gitu kan? Misal kader itu senangnya pembinaan yang memang barangkali lebih membahas berkaitan dengan kemahasiswaan gitu, atau pembinaan yang sifatnya barangkali ilmiah kayak gitu ya, yang memang mendorong kader-kader ini untuk berprestasi kayak gitu. Nah itu yang harus dilakukan dulu. Kalau menurut aneh ya. Gitu. Nanti di samping memang maknawiyah memang harus dijaga betul gitu. Tadi masalah-masalah kalau di halaqah lembaga kan ada materi-materi tentang marifatullah, kemudian marifat rasul dan seterusnya gitu. Nah ini memang harus ditanamkan gitu kepada kader-kader. Namun selain itu teman-teman departemen lain gitu ya, misal departemen pembinaan atau departemen barangkali kalau di fakultas aneh ya, misal ada departemen yang memang ngurusi masalah akademik gitu ya, yang memang ngurusi masalah keilmuan di bidangnya kayak gitu. Nah ini bisa barangkali menjawab kebutuhan dari kader tersebut supaya apa? Supaya kader itu juga merasa nyaman di organisasi kayak gitu. Nah itu yang perlu dilakukan supaya istilahnya nggak ada yang namanya ternyata yang aktif sedikit gitu. Nah barangkali ya ini bisa menjadi masalah juga ketika memang ternyata kader ini misal di rohis nggak dapat apa yang dia butuhkan gitu. Nah ini yang perlu kita lakukan bersama gitu. Kalau caranya aneh rasa ini ya teman-teman semua lebih kreatif daripada aneh gitu. Misal ya banyak ya udah banyak istilahnya dakwah pakai TikTok, kemudian dakwah pakai YouTube, kemudian dakwah pakai podcast dan seterusnya gitu. Tinggal sebenarnya realisasinya aja sih kayak gitu. Aneh rasa teman-teman rohis sekarang itu masalah ide sudah sangat banyak sekali, sudah sangat istilahnya mumpuni sekali gitu kan, sudah sangat kreatif sekali. Tinggal tadi realisasinya gitu kan. Makanya tadi Aneh sampaikan di PPT ya, di PPT yang masalah inisiatif secepatnya kayak gitu. Jadi
kita memang harus istilahnya berinisiatif sendiri kayak gitu ya dalam merespon kebutuhan objek dakwah ini sendiri. Jadi jangan kira objek dakwah itu hanya yang di luar ini ya, di luar fungsionalis LDK gitu ya. Tapi sebenarnya yang di LDK juga butuh gitu kan. Mereka masuk LDK gitu kan. Mereka itu pengen apa kayak gitu. Makanya sering-seringlah istilahnya dengar pendapat atau melakukan survei kecicilan atau apa gitu. Sebenarnya objek dakwah itu tuh maunya apa sih gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kayak gitu. Terjawab nggak nih? Kalau mau tanya lagi nggak apa nih? Masya Allah, jazakallah Mas, terjawab sekali. Ya mungkin apa ya, sebenarnya hal-hal ini insya Allah kita pahamin gitu. Dan aku terima kasih banget Mas Andi udah mau menyampaikan gitu. Soalnya aku rasa selama ini tahun kemarin sih jadi contoh gitu. Tahun kemarin itu aku jadi kado itu gak paham sama sekali soal kaderisasi gitu. Dan tiba-tiba masukin dan ditanya-tanyain aku nggak paham apa itu dan ya cuma jalanin program kerja gitu kan hanya sekedar oh ini itu tapi nggak tahu maksud dari itu semua gitu sehingga semangatnya ya turun gitu karena kita menghadapnya ke situ gitu dan pembinaannya nggak jalan. Tapi di sini sebenarnya aku lebih berharap ya insya Allah ini jadi awal ya maksudnya kajian ini walaupun insya Allah 20 orang cukup lah insya Allah dengan ilmu yang sudah disampaikan bisa menyampaikan juga ke teman-temannya di office lain bisa saling sinergitas. Kalau aku sih insya Allah Bismillah itu pertama gitu. Terima kasih Mas jawabannya sangat menjawab. Terima kasih. Ya, yang lain barangkali ada yang bertanya. Nggak tahu yang rasain. Ada yang Monggo. langsung aja. Langsung aja. Silvina. Iya, Kak. Izin bertanya, Kak. Sebelumnya izin off cam ya, Kak. Santai. Ya. Dari yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Kak Sandi, itu ada tentang pendekatan objek dakwah. Nah, aku mau bertanya di poin yang respon kebutuhannya cepat tanggap dalam apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah. Sekarang kita kan di masa pandemi itu kan serba online ya. Nah mungkin jika kita berdakwah, kita menyampaikan suatu kebaikan atau mungkin ada teman-teman yang bertanya kepada kita menganggap kita lebih tahu dari mereka, meskipun kita juga di sini sama-sama belajar, tapi seenggaknya misalnya mereka bertanya, kita biasanya berusaha menjawab sebisa mungkin. Nah, di keadaan yang serba online seperti ini, mungkin untuk respon kebutuhan objek dakwah itu kan bisa dinilai fast res atau slow res gitu kan. Biasanya lewat WA gitu kan. Nah, mungkin bagaimana caranya biar mereka juga merasa diperhatikan ketika kita walaupun kita membalasnya dengan slow res, karena juga kita di sini juga mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, jadi mungkin bahkan beberapa dari kita juga ada yang WhatsApp-nya sangat sibuk, mungkin bisa tenggelam chatnya karena tidak terbalas. Nah, mungkin dari situ kalau tidak terbalas, mungkin respon dari mereka, wah, mungkin kurang diperhatikan gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya biar tetap kita tetap bisa
cepat tanggap dengan apa yang mereka butuhkan, tapi juga kita tidak merasa terbebani oleh statement yang harus fresh seperti itu. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, Masya Allah, ini berarti apa namanya? Si Ana ini menjadi apa namanya? Tulang punggung dalam menjawab permasalahan teman-temannya gitu kan. Kalau masalah individu ya, kalau masalah individu ya istilahnya bagaimana kita, misal tadi contoh kasusnya kadang-kadang sering slow respon dan seterusnya. Ya kalau dari aneh sih tinggal kita jelasin aja sih ke temannya itu kayak gitu kan. Misal kalau saya sedang ada kesibukan dan seterusnya, insya Allah juga mereka paham gitu. Itu soal menjawab kebutuhan objek dakwah ya. Namun ketika saya tadi nangkep masalah apa namanya pandemi gitu ya, misal kuliah pandemi yang memang nggak berakhir gitu kan sampai ya sudah hampir setahun lebih gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan respon kebutuhannya gitu kan, cepat tanggap dalam apa yang dibutuhkan objek dakwah gitu ya. Ini lebih kepada sebenarnya ya, misal ini keluar orang yang mana, apa namanya, misal ya, mahasiswa ini di masa pandemi kelihatannya udah sangat jenuh sekali gitu kan. Soal kuliah online, kemudian tugas yang menumpuk dan seterusnya kayak gitu. Nah, teman-teman misal bisa buat nih kayak gitu. Solusi apa sih yang sekiranya bisa dilaksanakan atau aktivitas-aktivitas apa sih yang sekiranya bisa dilakukan gitu ya. Ketika masih di rumah aja gitu ya, dengan tugas kuliah yang menumpuk berat gitu kan, dengan apa namanya kuota yang habis gitu ya untuk apa kuliah online atau dengan kejenuhan yang memang mahasiswa alami sekarang gitu. Kira-kira aktivitas-aktivitas apa yang bisa merefresh gitu, merefresh teman-teman mahasiswa, misal kayak gitu ya, dengan tentunya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya gitu, karena di sini kita adalah lembaga dakwah ya, lembaga dakwah kampus gitu. Misal seperti itu gitu ya, di poin apa namanya merespon kebutuhan, respon kebutuhan dari objek dakwah itu kayak gitu. Misal bikin podcast atau bikin IGTV gitu, atau bikin video singkat gitu soal tadi kebutuhan di masa pandemi mahasiswa gitu. Itu sebenarnya apa saja yang bisa dilaksanakan. Itu contoh-contoh kecilnya gitu, supaya teman-teman nggak bosan di rumah terus misalnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu, aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira bermanfaat gitu, dan seterusnya gitu. Nah itu yang barangkali bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi momennya sedang apa, terus kemudian kita kasih apa gitu kepada mereka. Misal tadi kalau contohkan momennya mau Ramadan, ya misal kita kasihlah jadwal imsakiyah kayak gitu, atau misal kita kasihlah tips and trick untuk Ramadan di masa pandemi itu seperti apa dan seterusnya kayak gitu. Itu ya barangkali semoga bisa apa namanya memantik juga teman-teman supaya lebih semangat lagi. Orangnya sepertinya keluar nih, kayaknya sinyal. Ini kembalikan ke moderator, monggo. Baik, terima kasih kepada yang telah bertanya. Mengingat waktu dan jadwal yang telah ditentukan, sesi diskusi akan kami akhiri. Terima kasih kepada Kak Sandi yang telah menyampaikan materinya. Silakan kepada Kak Sandi untuk menyampaikan closing statement untuk mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Kak Sandi. Apa closing statement-nya? Ya, sering Anda sampaikan juga di beberapa forum gitu ya. Ya, forum diskusi kecil-kecilan atau forum makan bareng dan seterusnya gitu ya. Ya, kaderisasi ini bukanlah segalanya gitu ya, tapi segalanya bermula dari kaderisasi gitu. Nah, jadi ya kita menyiapkan kaderisasi ini supaya apa? Supaya menyiapkan kaderisasi selanjutnya, intinya itu. Jadi jangan sampai ya, kalau tadi kata Hanif, mungkin dia sedikit curhat gitu ya terhadap dirinya sendiri gitu kan. Jadi di Kayava tiba-tiba dia nggak ngerti apa-apa, kemudian ditarik dari luar. Gitu. Nah, dan sampai ada ada apa namanya hal-hal yang kayak gini lagi gitu kan.
Jadi kita memang menyiapkan kader-kader yang ada di tubuh LDK kita sendiri kayak gitu. Dan harapannya bisa menyiapkan kader dari awal ya, kayak gitu kan. Jadi jangan sampai itu ada namanya tarik-tarikan gitu ya. Oh ini kader ini ternyata sudah ikut organisasi A gitu, atau sudah ikut organisasi B gitu. Ketika memang teman-teman semua tidak menyiapkan SDM itu dengan baik, ya yang terjadi adalah ya aneh yakin ya ketika barangkali tadi si kader tersebut atau si orang tersebut tidak merasa direspon kebutuhannya di KYFA misalnya, atau di Ristek atau di Exis gitu dan seterusnya gitu. Itu ya bakalan tidak nyaman gitu kan dengan rumah ini sendiri. Nah makanya organisasi ini cobalah dibuat semacam rumah gitu kan. Lembaga dakwah ini cobalah dibuat semacam rumah yang ketika orang-orang yang memang sudah menjadi tokoh gitu ya. Nanti kan kita outputnya adalah membuat tokoh sebanyak-banyaknya gitu kan. Supaya apa? Supaya ekspansi dakwah gitu. Nah harapannya dengan tokoh-tokoh yang sudah kita buat, entah dia sudah main kemana gitu kan, sudah istilahnya jalan-jalan kemana dan seterusnya, ya rumah dakwah inilah tempat mereka kembali gitu. Jadi bagaimana supaya ya dakwah ini tetap ada gitu. Dan satu lagi, ini mungkin aneh harus sampaikan gitu ya. Jadi kita berdakwah bukan untuk mempromosikan ya, bukan untuk mempromosikan organisasi kita gitu. Apapun organisasi teman-teman, misalnya kayak Faristek, terus kemudian Exis, UKKI dan seterusnya gitu. Yang perlu ditekankan adalah kita bukan mempromosikan organisasi kita gitu. Tapi yang kita promosikan adalah Islam itu sendiri kayak gitu. Jadi yang harus menjadi landasan oleh teman-teman semua gitu kan. Jangan sampai organisasi teman-teman ini tidak mempromosikan Islam lagi gitu. Misal kayak Eva itu ternyata aktivitas dakwahnya itu sudah ya nauzubillah ya, atau jangan kayak Eva lah, misal lembaga dakwah A gitu kan, aktivitas dakwahnya itu ternyata sudah menurun gitu ya, rata-rata malah sama kayak BEM gitu kan, sama kayak HIMA dan seterusnya gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu gitu kan, dan jangan sampai teman-teman ketika lembaga dakwahnya sudah settle, sudah stabil gitu ya, dan sampai menyombongkan diri juga kayak gitu kan. Nah makanya tadi Anda tekankan, kita ini sebenarnya mempromosikan Islam supaya nilai-nilai Islam ini tegak di bumi Allah SWT, bukan sekedar mempromosikan organisasi. Itu saja mungkin dari saya. Kurangnya semata-mata dari saya pribadi, lebihnya semata-mata sebenarnya semata-mata datangnya dari Allah SWT. Assalamualaikum. Ketika nanti ada kesempatan lagi bertemu langsung ya alhamdulillah gitu ya. Tinggal ya monggo disapa aja nggak apa-apa gitu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sandi Aditya Trisaputra yang telah meluangkan waktu dan membagikan ilmunya kepada kami. Semoga dengan membagikan ilmu dapat menjadi ladang pahala bagi Kak Sandi dan kami yang menerimanya dapat mengamalkan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kak Sandi, apabila terdapat ketemu yang lain, dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya. Monggo. Oke. Sebelumnya foto dulu, bentar. Foto dulu ya, monggo. Ya, minta tolong dibuka kameranya teman-teman ya. Nanti tak. Minta dibuka kameranya ya teman-teman. Bener. Ayo teman-teman, dibuka dulu kameranya. Oke, ayo dibuka dulu ya, bentar ya. Kita hitung. Ya, bismillah. Gak apa-apa ya, ini sedikit, tapi insya Allah kualitas lah. Karena insya Allah mudahkan teman-teman yang menuntut ilmu. Allah Akbar. Banyak supporter di sana ya. Iya. Oke ya teman-teman, tak hitung. 1, ayo, 2, 3. Ulangi, kayak lagi. 1, 2, 3. Ntar dulu. Ini yang salah. 1, 2, 3. Oke. Sip. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, Ana izin live ya. Oh iya Kak. Waalaikumsalam. Baik, saya Seni Irama Rosida selaku moderator pada diskusi siang hari ini. Meminta maaf apabila terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Uktina Seni Iramaya yang telah memoderatori penyampaian materi dari pembicara yang sangat luar biasa, dan semoga bisa diambil nilai dan pembelajaran dari materi yang telah disampaikan. Menginjak kesusunan acara terakhir, yakni pembacaan doa dan penutup yang akan dipandu oleh Akhina Anggoro Sangaji. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan pada kesempatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur atas kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami dengan penuh keakraban dan kebahagia. Semoga dengan hadirnya kami di Google Meet yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada kesempatan kali ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Webinar kaderisasi KIFB kali ini sangat besar arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama manusia, makhluk terbaik yang Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Rob. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kedepannya berguna bagi lembaga dakwah kami. Untuk itu, ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini. Allahumma ya Qudus ya Salam, ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Arsyil Azim ya Tuhan kami. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Rabbana afri alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Akhina Aceh atas pembacaan doanya.
Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dua acara yang ada kesalahan dan kami yang kurang berkenan. Ya, sebelumnya izin mengingatkan terkait kajian menyambut bulan suci Ramadan malam nanti. Jangan sampai terlewatkan. Linknya akan di-share nanti sore. Ditunggu aja di grup WA kajian pekan KFH. Dan yang belum follow IG KFH, follow dulu KFH.FHUNES. Terima kasih untuk mengakhiri acara seminar ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah nih Pak Masto eksis. Ya, udah keluar. Ya, terima kasih teman-teman, MC dan yang lain-lain, moderator, Tilawah. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Jazakallah. Assalamualaikum. Silakan. Out.